Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada tim Humas Kemenak RI, Bapak Haji Solah Taufik, sebagai Subkoordinator Humas dan Publikasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenak RI. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak yang telah menyempatkan hadir di UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak. Gini Pak, sedikit kami akan mengadakan sharing-sharing gitu Pak. Ada pertanyaan sedikit untuk Bapak. Kenapa UIN Muhammad Yunus yang sebagai tujuan utama Bapak datang ke sini sebagai yang ada di PTKIN? Baik, terima kasih ya. Dengan Mbak siapa? Terima kasih. Tentu kedatangan kami ya bukan tanpa alasan. Kami sendiri melihat di UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar ini publikasinya cukup semangat ya. Pertama, meskipun waktu kemarin masih berbentuk institut dengan Batu Sangkar, maka sejak itu kami memantau dan itu terbukti dari rumput khususnya IAIN, Semangat UIN dan STAIN. UIN Muhammad Yunus ini memang luar biasa semangatnya, dan di data kami setiap publikasi yang dari sini itu cukup dibaca oleh mungkin mahasiswa atau keluarga besar di UIN Muhammad Yunus. Kami mencatat sampai periode akhir Agustus ini itu sudah hampir akun dari Muhammad Yunus sudah 50 lebih. Artinya ini cukup produktif ya. Paling tidak sebulan itu tidak sepi dari pemberitaan Muhammad Yunus, dan itu luar biasa bagi semangatnya yang untuk semangat publikasinya bagus. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya Pak, bagaimana sih menurut Bapak pandangan Bapak mengenai tim humas dari UIN Muhammad Yunus sendiri Pak? Seperti saya katakan tadi, produktivitas publikasi berita itu tidak lulus dari kerja di humas ini ya. Pasti ada proses kolaborasi, ada proses komunikasi antara keluarga besar di UIN Muhammad Yunus ini yang terjalin. Berita yang seringkali dikirimkan oleh Mas Doni yang dari Humas UIN Batu Sangkar ini tentu berita-berita yang sebenarnya lemparan dari teman-teman fakultas. Mungkin ada 4 fakultas ya kalau salah di sana itu. Beritanya dikemas lalu dikirim ke kami, dan itu juga bagian dari semangat kami untuk bagaimana publikasi di PTKIN ini juga berjalan lebih baik. Nah, sedikit lagi Pak, ini sih bagaimana kesan dan pesan Bapak mengenai UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar? Kami melihat setelah perubahan menjadi universitas ini, kami berharap semangatnya dan publikasinya kian bertambah ya. Karena apa? Karena seiring dengan perubahan kelembagaan tentu ada tanggung jawab besar untuk mempublikasikan program maupun prestasi yang ada di UIN Muhammad Yunus. Karena sekarang eranya sudah era digitalisasi, dan publik melihat bagaimana aktivitas yang ada di Muhammad Yunus. Sedikit lagi Pak, bagaimana sih kesan Bapak mengenai tim humas dari UIN Muhammad Yunus ini? Dan kesan khususnya Bapak? Tim humas itu tadi di awal kami jelaskan bahwa kami kesini justru karena melihat semangat publikasinya tadi itu. Kami selalu berdiskusi ya dengan teman-teman humas seluruh PTKIN bahwa di antara yang menjalankan publikasi itu termasuk UIN Muhammad Yunus. Kita sering bercanda diskusikan di grup bahwa misalnya lebih baik kabar biasa itu dipublikasi ketimbang prestasi dan kabar baik itu tidak ditulis gitu. Nah, artinya apa? Humas di
UIN Mahmud Yunus ini menangkap betul. Jadi kami melihat berita-berita yang dikirim ini bukan hanya segmennya yang harus nasional, yang harus kami melihat semuanya, kreativitas dari publikasi itu sendiri. Setiap kabar baik, setiap hal-hal yang sifatnya publikasi itu mendorong untuk mendongkrak reputasi dari UIN Mahmud Yunus ini dikirimkan ke kami, dan berita itu selalu dipromosi. Berarti berita-berita yang dikirimkan oleh UIN Mahmud Yunus ini oleh humasnya adalah berita-berita yang terpercaya dan terdepan gitu ya Pak ya? Iya. Tidak ada maksudnya yang berita-berita yang tertinggal segala macam. Hampir konsistensi itu ada dan update, dan tentu harus dipertahankan ya, karena kalau kami lihat di catatan kami di Sabar, berita-berita yang di Mahmud Yunus itu bahkan jam baca ribuan. Kalau dari 2020 sampai 2022 ini ada yang hampir mencapai 6.000 bahkan 9.000 kalau nggak salah saya. Artinya apa? Ada kerjasama, bukan hanya berita dipublikasi, tapi itu berita juga disampaikan ke halayak di sini ya, dan tentu orang pasti membaca. Kalau kami lihat dari catatan kami, artinya ketika berita sudah masuk sampai ribuan, itu kan berarti sudah bersaing dengan isu-isu berita yang menjadi perhatian publik. Meskipun berita itu datang dari UIN Batu Sangkar yang jaraknya cukup lumayan ya dari akses ke kota. Terima kasih. Nah, mungkin terakhir nih Pak ya, gimana sih kesan dan pesan Bapak selama berada di Sumatera Barat? Tentu secara lingkungan ini asli ya, Batu Sangkar ya, ini sangat kondusif bagi mungkin proses pembelajaran di sini ya. Yang kami bayangkan mungkin ketika mahasiswa atau proses belajar bercengkrama dengan buku, dengan gadget untuk mengakses informasi dan mendukung pembelajaran, itu sangat mendukung ya kalau ketimbang di beberapa kampus, terutama di Jakarta ya. Nah, baik. Mungkin hanya itu saja fokus kita pada kali ini. Saya terima kasih sekali lagi kepada Pak setelah hadir di UIN Mahmud Yunus. Mungkin hanya itu untuk kegiatan kita hari ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.